Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan gum santan, yaitu salah satu produk fermentasi. Nah, pada slide ini ada beberapa poin bahasan yang saya akan jelaskan nantinya, yaitu mulai dari pengertian sampai parameter pengamatan, seperti yang tertera pada layar. Nah, yang pertama-tama adalah mengenai apa itu gum santan. Nah, gum santan itu merupakan jenis polisakarida ekstraseluler yang diproduksi oleh Xanthomonas campestris. Nah, struktur kimia dari gum santan ini memiliki rantai utama, yaitu ikatan beta 1,4D glukosa. Nah, gum santan ini merupakan biopolimer yang memiliki sifat hidrofilik yang mudah larut dalam air, tapi tidak larut dalam pelarut organik. Selain itu, gum santan ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, viskositasnya tinggi pada konsentrasi yang rendah. Yang kedua, memiliki sifat pseudoplastik dan tidak peka terhadap suhu, pH, serta konsentrasi elektrolit. Artinya, gum santan ini tahan terhadap beberapa kondisi. Nah, keunggulan tersebut menjadikan gum santan sangat berperan penting dalam industri makanan, kosmetik, farmasi, maupun yang lain. Setelah mengenal sedikit tentang gum santan, ini nanti saya jelaskan beberapa poin, yaitu substrat, mikroba, fungsi penambahan, prosedur dalam pembuatan gum santan. Nah, yang pertama-tama adalah substrat. Substrat utama yang digunakan pada pembuatan gum santan itu harus mengandung mengandung banyak karbohidrat, mengandung protein dan beberapa mineral. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber karbon, kalau protein atau asam amino itu berfungsi sebagai sumber N, dan beberapa jenis mineral lain seperti kalium, kalsium, dan fosfat itu berfungsi sebagai mikronutrien bagi bakteri Xanthomonas campestris. Nah, biasanya untuk mendapatkan sumber karbon atau karbohidrat itu biasa didapatkan dari ampas tahu, ampas singkong, sirup jagung, atau molasses. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam pembuatan gum santan itu kita menggunakan bakteri Xanthomonas campestris. Selain spesies campestris, digunakan juga bakteri spesies Xanthomonas pelargoni. Nah, yang memiliki di mana jenis bakteri ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk batang atau basil dengan panjang 0,7 sampai 3,0 kali lebarnya 0,4 sampai 0,5 mikrometer, membentuk rantai, berkapsula, tidak berspora, bersifat gram negatif, dan bergerak dengan alat gerak yang disebut flagella. Kemudian, fungsi penambahan. Yang dimaksud di sini fungsi penambahan adalah pada saat membuat kultur mikroba itu dilakukan kultivasi pada media cair, dan pembuatan media cair ini ditambahkan beberapa komponen penambahan yang tertera pada layar, yaitu sukrosa, asam sitrat, asam glutamat, KH2PO4, trace elemen yang artinya zat-zat mineral, maupun aquades. Nah, sukrosa di sini pada kultivasi media cair itu berperan sebagai sumber karbon, asam sitrat sebagai pengawet. Yang dimaksud pengawet di sini adalah mencegah mikroba lain tumbuh selain mikroba Xanthomonas. Kemudian asam glutamat ini adalah salah satu jenis asam amino sebagai sumber nitrogen.
Kemudian KH2PO4 itu merupakan larutan penyangga yang digunakan untuk menjaga keadaan sel dari bakteri Xanthomonas agar tidak mengalami kerusakan, artinya dijaga tetap pada kondisi isotonis. Kemudian trace element ini maksudnya adalah mikronutrien yang dibutuhkan oleh Xanthomonas. Mikronutrien yang biasa dibutuhkan di sini adalah kalsium, kalium, dan fosfat yang biasa ditambahkan ke media cair. Kemudian aqueous ini fungsinya adalah melarutkan semua komponen-komponen yang disebutkan tadi. Nah, setelah ditambahkan itu adalah kita harus ketahui prosedur pembuatan dari gum santan ini. Nah, kalau mau membuat gum santan itu yang pertama-tama adalah preparasi bahan atau bahan utamanya di preparasi. Contohnya di sini kita gunakan ampas tahu. Ampas tahu kita keringkan kemudian dijadikan tepung. Nah, alasan ampas tahu dijadikan tepung itu agar mikroba mudah memfermentasi dalam kondisi dalam ukuran partikel yang kecil pada ampas tahu sehingga mempercepat fermentasi. Kemudian yang kedua itu penyiapan kultur Xanthomonas campestris itu dilakukan tadi, dikultivasi pada media cair dengan komponen-komponen yang ditambahkan yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu sukrosa sampai aqueous pada bagian slide ini. Nah, selanjutnya itu adalah fermentasi. Fermentasi ini di mana bahan yang sudah dipreparasi tadi dicampur dengan kultur yang telah dibuat. Kemudian fermentasi berlangsung selama 5 sampai 7 hari. Nah, fermentasi itu dilakukan dalam kondisi suhu 28 derajat Celcius dalam kondisi batch dan dengan agitasi 600 rpm atau dalam kondisi diaduk. Nah, setelah fermentasi berlangsung selama 5 atau 7 hari, dilakukanlah pemanenan. Gum santan kemudian diambil lalu dikeringkan dan kemudian gum santan itu akan berbentuk bubuk. Nah, setelah gum santan didapatkan biasanya itu dilakukan pengujian. Nah, beberapa pengujian atau parameter yang digunakan biasanya itu adalah mengukur rendemen, kadar air atau kadar abu, viskositas, dan derajat putih. Ini tujuan pengukuran atau parameter pengamatan itu adalah untuk mengetahui kualitas dari gum santan yang dihasilkan dari proses fermentasi yang telah dilakukan. Di sini yang pertama itu rendemen. Semakin tinggi rendemen yang dihasilkan berarti perlakuan pada fermentasi tersebut semakin efektif dan semakin baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kadar air. Mengukur kadar airnya untuk mengetahui kualitas dari gum santan ini. Jika kadar airnya tinggi lalu disimpan dalam kondisi demikian, maka gum santannya itu kemungkinan akan cepat rusak karena ditumbuhi bakteri lain karena mengandung banyak air. Sedangkan kadar abu itu menunjukkan kandungan nutrisi mineral dari gum santan. Nah, sedangkan viskositas ini pada gum santan semakin kental atau semakin tinggi viskositas dari gum santan itu menandakan bahwa kualitas gum santan yang dihasilkan semakin baik. Nah, sedangkan viskositas gum santan itu menurut jurnal yang kami dapatkan ternyata dipengaruhi oleh kandungan asetat dan piruvatnya. Jika kandungan asetat dan piruvatnya tinggi, berarti viskositas pada gum santan itu juga ikut tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah derajat putih. Derajat putih ini biasanya menggambarkan karakteristik dari bahan pengental, di mana ketika diuji derajat putihnya pada kain blanko yang dibandingkan dengan kain yang telah mengalami proses pencapan, artinya dicap dengan gum santan tadi menggunakan pasta pengental dan pencucian, maka ketika ada sisa atau
meninggalkan zat warna ketika setelah dicap tadi, berarti itu menandakan gum santan kualitasnya kurang baik. Namun ketika kain tadi dicap dengan pengental yang didapatkan dari gum santan, kemudian tidak meninggalkan residu atau warna, itu berarti menandakan bahwa derajat putih dari gum santan itu baik. Artinya kualitas gum santan yang didapatkan baik. Demikian penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.